Kerusakan lingkungan bukan hanya masalah sains atau ekonomi, tetapi juga masalah iman. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lovely Uniana dari Program Studi Statistika Kelas B dengan NIM 2025-50022. Saat ini saya akan membahas mengenai ekoteologi. Sebelum saya masuk dalam poin-poin pembahasan, saya akan memberikan gambaran singkat mengenai apa itu ekoteologi yang saya ketahui. Yang saya ketahui, ekoteologi adalah pemahaman iman yang menegaskan bahwa menjaga dan merawat alam adalah tugas spiritual bagi kita manusia. Poin yang pertama yaitu pengertian ekoteologi. Ekoteologi terdiri dari dua kata, yaitu ekologi dan teologi, di mana dua kata ini memiliki penjelasan yang berbeda. Ekologi sendiri berarti ilmu tentang makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan maupun manusia dengan lingkungannya. Sedangkan teologi yaitu ilmu tentang Tuhan dan iman. Secara umum, ekoteologi adalah cabang teologi yang menekan hubungan antara iman kepada Tuhan dengan tanggung jawab manusia dalam menjaga dan merawat alam ciptaannya. Poin berikutnya yaitu masalah ekoteologi yang terjadi dalam kota Ambon. Saya memilih untuk membahas pencemaran lingkungan di sekitaran pantai, di mana ada beberapa pantai di kota Ambon ini yang banyak sekali dipenuhi dengan sampah, baik di pesisir pantai maupun yang terapung di atas air laut. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat kota Ambon dalam menjaga dan memperhatikan lingkungan pantai tersebut. Hal ini dapat berdampak buruk bagi ekosistem yang ada di laut. Ketika sampah-sampah yang bertebaran di atas air laut itu semakin banyak, bisa saja ikan-ikan yang ada di laut mengira bahwa itu adalah makanan, dan ikan-ikan itu bisa saja memakannya, dan itu menyebabkan ikan dapat mati. Kemudian seperti tumbuhan, yaitu terumbu karang, bisa saja rusak karena ditutupi dengan banyaknya sampah. Dari masalah ini, saya sebagai seorang mahasiswa, menurut saya perlu dilakukan perubahan dalam kehidupan masyarakat yang ada di kota Ambon, di mana perlu dilakukan seminar ataupun ajakan langsung agar kembali menyadarkan masyarakat yang ada di kota Ambon untuk lebih memperhatikan, menjaga dan merawat lingkungan sekitar. Dengan adanya seminar dapat menyadarkan kembali dan memberitahukan kepada masyarakat di kota Ambon bahwa penting untuk kita menjaga dan memperhatikan lingkungan kita mulai dari pantai. Kemudian ajakan langsung di mana mengajak masyarakat kota Ambon untuk sama-sama membersihkan area pantai agar pantai dapat kembali bersih dan ekosistem yang ada di laut dapat kembali hidup dengan baik dan aman. Dari materi ini, ayat pendukung dari Alkitab yang saya pilih terdapat dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 yang berbunyi, Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kenapa saya memilih ayat ini? Dikarenakan dari ayat ini jelas dapat kita simpulkan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia untuk menempatkan mereka di Taman Eden agar mereka dapat menjaga dan memelihara taman itu, karena Tuhan telah menciptakan banyak ciptaannya dan Ia tempatkan di taman itu. Sama halnya dengan kita manusia di bumi ini. Bumi yang kita tinggal saat ini adalah pemberian Tuhan, di mana di dalam bumi ini, di sekitar kita banyak sekali ciptaan Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Nah, itulah yang menjadi tugas kita sekarang, di mana kita harus menjaga, memelihara, dan memperhatikan ciptaan Tuhan di sekitar kita, agar supaya itu juga menjadi bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan atas semua ciptaan yang telah Dia berikan bagi kita. Sebagai kesimpulan dari materi ini, yaitu kerusakan lingkungan, pencemaran sampah plastik ataupun pencemaran laut dan abrasi terjadi dikarenakan kurangnya kepedulian dari manusia terhadap alam sekitar. Dalam pandangan teologi, pantai adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga, bukan dirusak. Karena itu, menjaga kebersihan pantai bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, melainkan tanggung jawab dari setiap kita manusia untuk sebagai wujud iman dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Semoga dengan pembahasan ataupun materi yang saya bawakan ini
dapat mengajak kita untuk semakin hari semakin mencintai alam sekitar kita, dimulai dari pantai yang ada di sekitar kita. Demikianlah materi yang dapat saya bawakan di saat ini. Kiranya dapat menolong kita semua untuk kembali lagi lebih memperhatikan dan menjaga alam sekitar kita, karena itu merupakan berkat yang diberikan Tuhan bagi kita manusia secara cuma-cuma. Terima kasih dan shalom.